Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Wanita-wanita dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Malam ini kita belajar tentang hikmat Tuhan. Kita akan belajar tentang apakah itu hikmat, kenapa kita perlu memiliki hikmat, dan bagaimana cara kita memiliki hikmat Tuhan, dan apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi wanita yang berhikmat. Amin. Hikmat itu sama dengan wisdom, sebuah pengertian, sebuah kebijakan, dan sebuah kearifan. Saya mau katakan bahwa hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa belajar dari dunia, pengetahuan bisa belajar di sekolah, tetapi hikmat sekolahnya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekolahnya bersama dengan Tuhan, karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Karena itu sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Tanpa hikmat kita tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik. Tanpa hikmat kita tidak bisa menjadi wanita yang luar biasa. Saudara tahu Salomo adalah orang yang paling kaya. Dia punya kekayaan yang cukup banyak sekali. Tetapi ketika Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, kamu minta apa? Hikmat. Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Sebab dia mengatakan begini, bahwa hikmat itu melebihi kekayaan. Hikmat itu melebihi harta apapun. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara lihat Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang mendapatkan hikmat itu adalah orang yang paling bahagia. Dia melebihi daripada harta kekayaan apapun. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang berhikmat, dia tahu bagaimana hidup dengan benar. Orang yang tidak punya hikmat tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Tapi orang yang berhikmat, dia akan tahu melihat sisi-sisi yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tak berhikmat. Jadi saya mau katakan, wanita-wanita yang di tempat ini, kita harus punya hikmat Tuhan. Syarat untuk menerima hikmat Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Pendidikan kita mau S1, S2, S3, S4, kesarjanaan kita tidak bisa menjadikan kita orang berhikmat. Hanya bisa menjadikan kita orang berpengetahuan, bukan berhikmat. Hikmat itu adalah kebijakan, kearifan, dan pengertian. Makanya kalau orang takut akan Tuhan, dia akan terima yang namanya pengertian yang dari Tuhan. Apa sih orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah takut akan dosa. Menjauhi yang namanya kejahatan. Dilihat atau tidak dilihat orang tetap berada dalam kebenaran. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saya mau tanya, kenapa sekarang banyak suami-suami yang takut sama istri? Halo? Kenapa sekarang banyak suami-suami yang takut sama istri? Istrinya lebih galak daripada serigala, sehingga suaminya takut kepada istrinya. Saudara-saudara, istri yang tidak berhikmat itu seperti itu. Dia lebih galak daripada serigala. Suaminya takut kepada dia. Padahal firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada suamimu, maka suamimu akan mengasihimu. Tugas kita masing-masing ada, tanggung jawab kita masing-masing ada. Saudara harus hati-hati jadi wanita, jangan galak-galak. Di luar sana banyak wanita yang lembut sekali, banyak wanita yang halus sekali. Hati-hati, suami kita nanti sering keluar akhirnya. Kerasan di luar. Karena apa? Di luar sana banyak wanita yang tertawanya renyah, tertawanya cerah, melebihi tertawanya kuntilanak. Saudara-saudara yang kasih, kalau di rumah galak seperti serigala, dia keluar. Makanya minta hikmat yang dari itu Tuhan, untuk menjadi wanita yang bisa menjadi berkat di rumah tangga kita. Bagaimana caranya mendapatkan hikmat Tuhan? Yang pertama, Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Artinya begini, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Yang pertama adalah minta kepada Tuhan. Karena yang punya hikmat itu hanya Tuhan. Hikmat diberikan kepada mereka yang meminta. Kenapa Salomo meminta hikmat kepada Tuhan? Hikmat itu punya fungsi yang luar biasa. Yang pertama, fungsi daripada hikmat itu mampu menimbang sebuah perkara dengan cara pandangnya Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Setiap hari minta, Tuhan kasih aku hikmat, kasih aku hikmat. Sehingga ketika Tuhan kasih kita hikmat, setiap perkara apapun selalu kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, hikmat itu berfungsi untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Terlalu banyak orang-orang sekarang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sekarang sudah rata di mana-mana. Orang sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Orang lebih cenderung ikut ke kumpulan orang yang tidak benar karena temannya orang tidak benar itu banyak. Tapi orang benar itu sedikit. Tapi firman Tuhan mengatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mintalah malam ini. Minta setiap kamu tidur, Tuhan kasih aku hikmat. Besok pagi aku bangun, aku punya sesuatu di mana aku bisa menimbang, memutuskan, mengambil semua keputusan dengan cara pandangnya Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Apalagi kita yang berbisnis itu sangat tidak gampang. Hikmat Tuhan melebihi segala sesuatunya, melebihi harta kekayaan yang kita miliki. Untuk menjadi wanita yang bisa menimbang perkara-perkara yang tidak mudah, itu perlu wisdom yang dari Tuhan. Tapi kita bisa terimanya dari Tuhan. Satu, minta kepada yang punya hikmat. Amin. Nah, malam hari ini buka hatimu. Tuhan, aku mau minta hikmat yang dari Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan hikmat Tuhan? Mintalah kepada yang mempunyai hikmat. Siapa? Tuhan. Yang kedua, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, di dalam pengkhotbah banyak sekali di sana dikatakan seperti ini. Untuk kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita harus menjauh dari Tuhan, menjaga jarak dengan Dia, bukan. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah hidup sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Standarnya Tuhan seperti apa? Banyak, saudara. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ini gak bisa dipisahkan, satu paket. Jadi takutlah akan Tuhan. Kunci untuk kita menerima hikmat Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan standarnya Tuhan? Amsal 31 ayat yang 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi orang yang berhikmat, wanita yang berhikmat adalah wanita yang diketahui dari apa yang keluar dari mulutnya. Amin. Mulut ini luar biasa bahayanya kalau kita nggak bisa menjaganya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, apa yang kau tabur itu yang keluar. Bukan hanya menabur, tapi menabur perkataan itu juga berbahaya. Apa yang kita tabur itu yang akan tumbuh di kemudian hari. Perkataan itu seperti benih yang sedang kita tabur. Kalau kita menabur perkataan yang tidak benar kepada anak-anak kita, itulah nanti akan mereka tuai. Makanya sebagai orang tua kita harus berhati-hati di dalam bicara. Kalau kita nggak mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Tidak bisa. Makanya wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesakit apapun, seburuk apapun keadaan kita, wanita itu harus bisa memiliki hati yang penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang menyegarkan jiwa, perkataan yang membangun, perkataan yang tepat pada waktunya. Ada waktu untuk kita berdiam diri. Ketika keadaan memancing kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, belajar untuk ngerem perkataan. Perkataan bisa membangunkan, perkataan bisa menjatuhkan, perkataan bisa menghidupkan,
Tapi perkataan bisa mematikan. Lidah itu kecil dan tidak bertulang. Nggak ada lidah yang bertulang. Tapi saudara bisa lihat, gara-gara lidah, wah, itu bisa hancur segala sesuatunya. Makanya kita menjadi seorang wanita yang berhikmat. Berhikmat buat suami kita, berhikmat buat anak-anak kita. Minta hikmat yang dari Tuhan. Belajar hidup takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Kalau kita mau kata-kata kita itu penuh dengan perkataan hikmat, belajar suka dengar firman Tuhan. Belajar mengisi hidup itu dengan firman Tuhan. Baca renungan setiap hari. Apa yang bisa masuk, sesuatu yang rohani, belajar untuk terus memasukkannya. Karena apa? Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, maka itulah yang akan keluar. Apa yang berasal dari dalam, apa yang keluar itu berasal dari dalam. Apa yang kita konsumsi, maka itulah yang keluar. Kalau kita mengkonsumsi hal-hal rohani, kita dengar-dengaran firman Tuhan, itu saja kadang-kadang keceplosan. Ya toh? Ketika anak-anak bandel dan lain sebagainya, mungkin suami ngomongnya tidak enak, bisa keceplosan kata-kata mutiara. Mutiara itu tadi tuh. Ya. Ayo malam hari ini belajar takut akan Tuhan supaya Tuhan tambahkan hikmat setiap hari buat kita. Sehingga kita menjadi wanita yang penuh dengan kebijakan yang dari Tuhan. Menjadi wanita yang penuh dengan pengertian yang dari Tuhan. Menjadi wanita yang penuh dengan kearifan yang dari Tuhan. Tuhan mau kita tidak sekedar hanya menjadi wanita yang beribadah dalam ibadah MWM lalu pulang begitu saja. Tapi ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan untuk kita bisa menjadi wanita yang lebih berhikmat dari orang-orang di luar sana. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ya, hati yang penuh dengan firman, maka yang keluar pasti sesuatu yang positif. Karena apa yang meluap dari mulut itu berasal dari hati. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara yang kasih, sesuatu yang menajiskan orang itu apa yang keluar dari mulut. Makanya kita harus belajar untuk menjaga mulut kita ini. Karena mulut ini bisa membesarkan perkara-perkara yang kecil. Makanya jadilah wanita yang selalu minta hikmat yang dari Tuhan. Sehingga ketika kita berkata-kata itu akan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang yang berbicara tanpa ada rem, ya. Karena itu saya mau katakan seperti ini. Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan tidak ciptakan kita dengan 2 mulut, 1 telinga. Sempurna penciptaan Tuhan. 2 telinga dengan 1 mulut. Supaya kita ini lebih banyak dengar-dengaran daripada berbicara. Makanya hati-hati di dalam pergaulan. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita, kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, mau tidak mau, hidup orang itu akan transfer ke kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang menyegarkan jiwa, yang membangun, yang memberi semangat, yang memberi motivasi, mau gak mau, sadar gak sadar, orang itu akan transfer ke dalam hidup kita. Amen. Itu pasti terjadi. Kalau kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan, hasilnya kita akan bisa menerima sesuatu yang baik. Kita bisa memutuskan sesuatu yang baik. Jadi sembarang kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Orang yang tidak berhikmat tidak bisa melihat dalam setiap peristiwa yang jahat itu adalah baik. Tapi orang yang berhikmat, wanita yang berhikmat adalah dia bisa melihat sekalipun peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak baik, dia akan selalu bisa melihat ada sisi-sisi yang baik yang Tuhan berikan buat dia. Itu adalah wanita yang berhikmat. Makanya kita perlu belajar takut akan Tuhan. Hikmat itu datang ketika kita minta sama Tuhan. Hikmat itu datang ketika kita belajar takut akan Tuhan. Satu ayat, Yakobus pasal 3 17 sampai 18. Ini ayatnya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak
dan tidak munafik. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya begini, bahwa wanita yang memiliki hikmat Tuhan akan menjadi wanita yang mengadakan damai. Amin. Kalau kita punya hikmat Tuhan, kita akan menjadi wanita yang mengadakan damai. Apa artinya mengadakan damai? Menjadi penyedia damai. Bukan lagi mengusahakan damai, bukan, tetapi menjadi penyedia damai. Itulah wanita yang berhikmat. Kalau wanita yang tidak berhikmat, dia akan melihat segala sesuatunya, aduh itu jahat, gak benar itu, enggak, stop. Tapi wanita yang berhikmat, dia akan selalu menjadi wanita yang mengadakan damai, menjadi penyedia damai, menjadi jembatan damai. Itu wanita yang berhikmat. Damai buat orang lain, damai bagi suami, damai bagi anak-anak, juga damai bagi keluarga. Wanita yang berhikmat adalah wanita yang mengadakan damai. Dia penyedia damai. Nah, saudara-saudara yang kasih, untuk bisa memasuki dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hiduplah sesuai dengan standarnya Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap kita rindu untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Amin. Jadilah wanita yang berhikmat. Amin. Makasih ya Roh Kudus. Kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar hidup kita bisa menggenapi firman Tuhan, menjadi wanita yang berhikmat dimanapun kita berada. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hikmat-Mu turun di atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Yesus. Tanda mujizat. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai langkah kami. Kau bersama. Haleluya. Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jemaat saja katakan Tuhan Yesus. Kau bersama. Kau bersamaku. Terima kasih Yesus. Di dalamku, jadi bukti. Terima kasih ya Roh Kudus. Katakan sekali lagi, Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Angkat tangan-Mu malam hari ini. Saya mau berdoa bagi saudara semuanya. Bapa di surga, ini tangan kami yang terangkat. Kami wanita-wanita Tuhan yang membutuhkan hikmat yang daripada-Mu. Hikmat dalam segala hal.
hikmat dalam mengatasi masalah kehidupan kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang siap belajar akan kebaikan Tuhan. Dalam segala peristiwa apapun kami bisa melihat ada sisi yang baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami menjadi wanita yang berbeda dalam mengatasi setiap masalah kami. Kami percaya Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami. Pulang dari tempat ini, kami menjadi wanita yang penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Hari ini kami meminta kepadamu Bapa, biarlah hikmat yang dari surga turun di atas kami semuanya, mengurapi kami semuanya Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berdasarkan dari hikmat yang daripada Tuhan. Kalau Engkau memberi hikmat kepada Salomo, hari ini juga Engkau mampu memberikan hikmat itu bagi kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang pembawa damai dimanapun kami berada. Kami menjadi pembawa penyedia damai bagi setiap orang yang terluka. Kami bisa menghiburkan banyak orang, dan hidup kami berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, malam hari ini hamba telah selesai berbicara. Biarlah Engkau sendiri akan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapak, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin.